Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para tabi'in dan tabiatnya dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatul ulama di yaumul kiamat. Amin. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dian yang telah menyaksikan video ini. Dan teman-teman mungkin kalau ini di-share, halo. Nah, di sini kelompok kami, kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai upaya pemerintah Islam dalam penggunaan energi terbarukan dan berkelanjutan. Itu di negara Timur Tengah. Sebelum ke pembahasan, kita perkenalan dulu dari masing-masing kelompok, anggota kelompok. Dengan saya Sabran Awaludin Jamil. Saya Abdul Rahman Handoko. Saya Melis Sinetul Iqda. Akan mempresentasikan materi ini. Masuk saja langsung ke pembahasan pertama. Ada abstrak yang akan dikemukakan oleh saya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Islam dalam mewujudkan penggunaan energi terbarukan dan berkelanjutan khususnya di wilayah Timur Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara Timur Tengah seperti UEA, Arab Saudi, dan Bahrain tengah gencar dalam mengembangkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungannya terhadap bahan bakar fosil. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan proyek-proyek besar yang dibangun oleh negara-negara tersebut. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Silakan Mas Agung. Sini. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai pendahuluan. Permintaan energi dunia saat ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pola konsumsi energi yang terus bertambah. Nah, saat ini energi berasal dari bahan bakar fosil. Namun, penggunaan bahan bakar fosil sudah tidak efisien untuk sekarang dan menyebabkan berbagai dampak yang merugikan. Nah, para peneliti mencari pengganti dari energi alternatif gitu, yaitu yang disebut energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang dapat diproduksi kembali dengan cepat melalui proses alami. Beberapa energi terbarukan yaitu sinar matahari, angin, dan gelombang air laut. Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang terkenal dengan cadangan minyak yang melimpah, tetapi kini harus menghadapi tantangan yang untuk berpindah ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Karena penggunaan energi berbahan fosil dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca yang berdampak besar terhadap perubahan cuaca. Nah, para pemerintah kawasan Timur Tengah saat ini gencar untuk mewujudkan penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi utama dan mengurangi penggunaan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Langkah-langkah tersebut dapat meliputi pengembangan infrastruktur energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta penerapan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi hijau. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Agung telah memaparkan mengenai pendahuluan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari berbagai literatur seperti buku, artikel, atau karya ilmiah. Selain itu, menurut para tokoh-tokoh seperti Crewell John W. pada tahun 2014, studi literatur merupakan suatu rangkuman tertulis yang mencakup artikel dan jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang mendefinisikan teori dan menyediakan informasi mengenai masa
lalu dan masa kini untuk diorganisasikan berdasarkan topik dan dokumen yang diperlukan. Metode penilaian literatur menurut M. Nazir ini atau studi perpustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diinvestigasikan. Baik, dari metode penelitian sudah selesai. Langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ini ada dari negara Arab Saudi. Yang kedua ada dari negara UEA, dan yang ketiga ada dari negara Bahrain, dan yang terakhir ada energi terbarukan menurut perspektif Islam. Di sini dimulai dari Arab Saudi dulu yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, Arab Saudi ini yang menjadi potensi bagian penting dari transformasi ekonomi dan lingkungan global. Arab Saudi selama ini dikenal sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Kini menghadapi tantangan untuk memverifikasi ekonominya dengan visi Arab Saudi 2030. Negara ini menargetkan transisi dari ketergantungan minyak ekonomi menuju yang lebih berkelanjutan, yaitu energi terbarukan. Konsumsi minyak domestik Arab pada tahun 2018 itu sangat tinggi sekali ya, mencapai 3 juta gitu, 3 juta barel per hari. Nah, dengan separuhnya digunakan untuk desalinasi air. Selain itu, populasi yang tumbuh di Arab juga ada 3,2% per tahunnya antara 2012 sampai 2017. Serta ekspansi ekonomi meningkatkan permintaan air dan energi. Pada tahun 2050, konsumsi minyak harian diperkirakan mencapai 8 juta per barel yang akan semakin membebani keuangan pemerintahan. Nah, ketergantungan ini tidak hanya berdampak kepada keuangan saja, tetapi juga pada ekspor minyak dan kesejahteraan para rakyatnya gitu yang semakin tidak menjanjikan. Nah, mengapa Arab Saudi memilih investasi di energi terbarukan ini? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah mengurangi emisi karbon. Nah, langkah ini mendukung upaya global untuk mengurangi perubahan iklim. Yang kedua ada efisiensi biaya kesehatan. Nah, dengan mengurangi polusi, pemerintah dapat menekankan pengeluaran untuk biaya-biaya kesehatan gitu. Yang ketiga ada diversifikasi ekonomi. Investasi ini membuka peluang baru dalam manufaktur, jasa, konstruksi, dan utilitas, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Nah, Arab Saudi juga rencananya atau telah meluncurkan program energi terbarukan nasional pada tahun 2017 yang bertujuan untuk menghasilkan 9,5 gigawatt energi terbarukan pada tahun 2023 dan mencapai target ambisius yaitu senilai 200 bukan senilai yaitu dengan 200 gigawatt di masa depan. Selanjutnya ada sumber energi terbarukan yang utama itu di Arab. Ada dua, yaitu energi surya dan energi angin. Untuk energi surya sendiri di Timur Tengah ini menerima sinar matahari sekitar 3.000 sampai 3.500 jam per tahun dengan potensi dengan lebih dari 2.500 kWh per milimeter persegi per hari. Nah, untuk mendukung ini ada beberapa teknologi utama yang dibutuhkan gitu, seperti PV, fotovoltaik. Kenapa ini dibutuhkan? Karena efisien dan mudah dipasang dan cocok untuk daerah terpencil. Selanjutnya ada teknologi tenaga surya terkontraksi atau CSP kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ideal untuk pembangkit listrik skala besar dan desalinasi, namun membutuhkan infrastruktur yang kompleks. Arab Saudi memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi kuarter sebenarnya dan pasir bersih untuk memproduksi panel PV ini. Selanjutnya ada energi terbarukan dari energi angin.
Nah, energi angin ini berkembang pesat sebagai sumber energi yang bersih dan juga sangat murah. Lokasinya juga sangat strategis seperti garis pantai Laut Merah dan Teluk Arab yang menjanjikan Arab Saudi ideal itu produksi anginnya, energi anginnya karena dekat laut. Nah, meskipun demikian, dampak lingkungan seperti matinya burung dan rusaknya hutan menjadi tantangan yang perlu dikelola. Sekian dari Arab, mungkin kita lanjut ke negara selanjutnya yaitu UEA yang akan dibukakan oleh Mas Agung. Silakan. Oke, saya akan melanjutkan mengenai negara Uni Emirat Arab. Energi terbarukan telah menjadi elemen penting bagi negara Emirat Arab dalam upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 7 emirat yang ada di Uni Emirat Arab telah memulai pembangunan infrastruktur untuk penggunaan sumber energi yang efisien dan terbarukan. Seperti Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab dan merupakan emirat terbesar yang ada di Uni Emirat Arab, telah membuat kemajuan yang lumayan cukup signifikan dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang masif dan proyek Masdar City yang masif yang merupakan model keberlanjutan perkotaan global. Sementara itu, Dubai yang merupakan pusat ekonomi UEA telah mengerjakan Taman Tenaga Surya Muhammad bin Rashid Al Maktoum, salah satu taman surya terbesar di dunia yang ada saat ini. Terus ada Emirat Fujairah yang terletak di Teluk Oman memiliki sinar matahari yang sangat melimpah, menjadikannya salah satu kandidat utama untuk pemanfaatan energi surya. Terus ada Ras Al Khaimah dengan lokasi dan sumber daya alamnya yang beragam telah melakukan studi tentang kelayakan energi surya skala besar dan telah menunjukkan upaya untuk memanfaatkan energinya. Sementara itu, dua emirat lainnya seperti Al-Quwain dan Ajman juga telah menunjukkan upayanya dalam pemanfaatan energi terbarukan meskipun upaya mereka lebih kecil, namun kedua emirat ini tetap penting sebagai dalam upaya pemanfaatan energi terbarukan di negara Uni Emirat Arab. Nah, Uni Emirat Arab telah menunjukkan kemajuan yang signifikan di bidang energi terbarukan. Menurut strategi UEA 2050, negara ini menetapkan tujuan ambisius untuk meningkatkan pangsa energi bersih dan bauran energi total dari 25% menjadi 50% pada tahun 2050. Disertai dengan pengurangan substansial sebesar 70% dalam jejak karbon dari pembangkit listrik. Strategi ini membayangkan campuran energi yang mencakup sumber energi terbarukan, nuklir, dan bersih yang secara strategis disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan aspirasi lingkungan UEA. Secara khusus, target distribusi mencakup 44% energi bersih, 38% energi gas alam, 12% batu bara bersih, dan 6% energi nuklir. Menurut strategi UEA 2050, negara ini bertujuan untuk mencapai campuran energi yang menggabungkan sumber energi terbarukan dan bersih untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan tujuan lingkungan. UEA menginvestasikan 600 miliar AED hingga tahun 2050 untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mencapai emisi karbon yang lebih rendah terkait dengan progres desalinasi. Karena lokasi yang strategis, UEA menguntungkan dan kekayaan sumber daya alamnya, UEA menawarkan banyak potensi energi bersih, terutama di bidang energi surya. Wilayah gurun yang luas dan sinar matahari yang banyak membuat energi matahari menjadi sumber energi yang sangat menarik. Wilayah pesisir UEA juga menawarkan kondisi yang menguntungkan untuk pertumbuhan ladang energi angin. Untuk menggunakan cadangan gas alamnya yang besar untuk menghasilkan energi bersih, UEA juga secara aktif meneliti teknologi yang lebih modern termasuk penangkapan dan penyimpanan energi karbon. Energi surya sekarang menjadi sumber utama energi terbarukan di Uni Emirat Arab. Pembangkit listrik UEA telah meningkat selama beberapa tahun terakhir
pada tahun 2018 pembangkit listrik tenaga surya mencapai 4,76 TWh dan mencapai 1,25 terawatt per jam yang meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 4,76 terawatt dan diperkirakan akan mencapai 13,66 terawatt pada tahun 2028. Energi angin juga merupakan sumber energi terbarukan karena biayanya yang lebih murah dan banyak ditemukan di daerah pesisir. Nah, beberapa proyek energi surya dan angin telah dikembangkan oleh negara UEA yang menunjukkan kemampuan untuk yang sangat signifikan dalam upaya mengembangkan energi terbarukan. Berikut beberapa proyek yang tengah dikembangkan oleh UEA. Pertama, Abu Dhabi. Di Emirat ini terdapat pembangkit listrik tenaga nuklir Barokah yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama yang ada di Uni Emirat Arab. Pembangkit ini memiliki 4 reaktor nuklir dengan kapasitas 5.600 MW. Pembangkit listrik ini merupakan salah satu proyek penting dalam strategi UEA untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat dan juga untuk mengurangi emisi karbon. Selain pembangkit listrik tenaga nuklir, ada juga pembangkit yang bertenaga surya yang memiliki kapasitas 1.177 MW, yaitu NOR Abu Dhabi. Ini merupakan salah satu proyek bertenaga surya terbesar yang ada di dunia. Yang kedua ada Dubai. Di Dubai sendiri terdapat proyek pembangkit listrik tenaga air Hatta yang terletak di wilayah Hatta di dekat bendungan Hatta. PLTA ini memanfaatkan kekuatan aliran air untuk menghasilkan listrik dengan kapasitas 250 kW dan dapat menghasilkan sekitar 1.360 MW energi bersih setiap tahunnya. Di Dubai juga terdapat Taman Surya Muhammad bin Rashid yang memiliki kapasitas 5.000 MW. Selanjutnya ada di Sharjah, Taman Surya Sharjah dan pabrik pengubah limbah menjadi energi dengan kapasitas 30 MW merupakan taman surya operasional di Sharjah yang menyoroti upaya Emirat untuk pengembangan energi berkelanjutan. Terus ada Fujairah. Di Fujairah terdapat ladang angin yang berkapasitas 90 MW yang mendiversifikasikan bauran energi dan memanfaatkan sebagai sumber energi bersih. Selanjutnya ada Dhofar, ladang angin yang berada di Ras Al Khaimah. Ini merupakan ladang angin operasional berkapasitas 90 MW yang memperkuat kapasitas energi terbarukan di UEA sekaligus memanfaatkan sumber daya angin di kawasan tersebut. Mungkin sekian dari Uni Emirat Arab. Terima kasih pada Mas Agung telah menjelaskan mengenai negara Uni Emirat Arab. Selanjutnya ada negara Bahrain yang akan dijelaskan oleh Teh Melis. Silakan Teh. Nah, Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kita berlakukan di Bahrain. Nah, di Bahrain ini menunjukkan komitmen kuat untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi sebagai bagian dari visi ekonomi 2030. Nah, untuk mengurangi polusi dan melestarikan sumber daya negara, karena permintaan yang terus meningkat, nah mereka mencari sumber alternatif yang telah merilis rencana aksi pemerintah yang dilakukan pada tahun 2015 sampai 2018, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sampah, air, dan listrik. Nah, Bahrain ini telah berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menyerahkan kontribusi komitmen nasional yang diniatkan pada tahun 2015. Nah, dan sebagai anggota komunitas internasional, Bahrain telah menandatangani perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk
Nah, Bahrain ini telah menguraikan 13 kebijakan, rencana, dan juga kegiatan dalam kegiatan tersebut. Nah, yang mana ini akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu untuk pembangunan berkelanjutan dengan menjamin bahwa negara tersebut memiliki akses terhadap energi yang terjangkau. Nah, dapat diadakan dan juga berkelanjutan. Nah, Bahrain ini juga telah berjanji untuk membuat dan menyerahkan rencana aksi efisiensi negara nasional dan rencana aksi energi terbarukan nasional kepada Liga Arab. Nah, adapun visi ekonomi Bahrain pada tahun 2030 yang mana diperkenalkan oleh pemerintahan Bahrain pada tahun 2008 yang mana menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada minyak, meningkatkan keberlanjutan, mengurangi penggunaan listrik, air, dan bensin yang berlebihan, serta menurunkan emisi karbon. Nah, diketahui memiliki 5 pembangkitan listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 3.920 MW. Nah, 3 pembangkit ini dioperasikan oleh perusahaan swasta dengan total kapasitas terpasang sebesar 3.095 MW. Nah, dan ada dua yang dioperasikan oleh otoritas listrik dan air dengan total kapasitas terpasang sebesar 825 MW. Nah, sumber daya matahari dan angin Bahrain telah menjadi subjek dari beberapa penelitian, baik itu peneliti dalam luar negeri ataupun dari luar. Nah, stasiun cuaca milik Direktorat Meteorologi menyediakan sebagian besar data yang digunakan untuk menganalisis sumber daya energi terbarukan. Nah, Bahrain ini memiliki 4 stasiun cuaca. Yang pertama itu Darut Al Bahrain di selatan, yang kedua ada King Fahd Causeway di barat tengah, dan juga terus selanjutnya ada Sutra di timur tengah, dan terakhir ada Bandara Internasional Bahrain di utara. Nah, keempat stasiun ini menawarkan data per jam dan rata-rata 10 menit untuk berbagai faktor meteorologi, nah seperti arah dan kecepatan angin, serta penyinaran matahari. Nah, rata-rata itu tersedia di negara Bahrain sekitar 2.600 kWh per tahun. Nah, dan potensi teknis untuk pengembangan pembangkit listrik menggunakan teknologi thermal surya sekitar 33 per tahunnya. Nah, sementara itu kecepatan angin di negara Bahrain rata-rata sebesar 4,6. Nah, pada ketinggian 10 meter dan skala Weibull rata-rata dan parameter bentuk, yang mana ini menggambarkan kualitas kecepatan dan kecepatan angin di suatu lokasi, dan masing-masing 5,2 dan 1,9. Nah, pada ketinggian hubungan turbin angin yang umum yaitu 60 meter, nilai-nilai ini dieksplorasi menjadi 6,9, 7,8, dan 1,8, yang mana ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki sumber daya angin yang baik. Nah, terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Teh Melis untuk menjelaskan mengenai negara Bahrain ini. Selanjutnya ada dalam perspektif Islam, pandangan energi terbarukan dalam perspektif Islam. Silakan Teh Melis. Baik, lanjut. Adapun pandangan Islam terhadap energi terbarukan ini ialah
energi ini sangat penting bagi eksistensi manusia, terutama di era sekarang. Nah, ketergantungan masyarakat terhadap energi ini meningkat seiring dengan tingkat modernitasinya. Nah, kemampuan suatu negara dalam mengelola energi merupakan salah satu faktor yang menentukan dan menandai kemajuan suatu peradaban. Nah, memanfaatkan energi yang telah ditempatkan Tuhan di alam semesta ini adalah faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selain itu juga menjadi kebutuhan hajiah. Nah, energi ini kini menjadi kebutuhan dauriyah, yang mana ketergantungan manusia pada awalnya itu cukup terbatas. Nah, ketika seluruh pergerakan kemajuan zaman semakin bergantung pada energi dan segala bentuk rekayasa dan eksploitasi yang dilakukan, maka energi kemudian berubah menjadi dauriyah. Nah, manusia kemudian tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa energi. Nah, jika kebutuhan manusia akan terpenuhi secara daluriyah, maka manusia juga akan menggunakan energi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, baik itu yang bersifat hajiah maupun tahsinnya. Nah, oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan manusia untuk bersatu dalam 3 hal jejak 1400 tahun yang lalu. Nah, energi, udara, dan udara. Nah, jika konteksnya lebih tepat, Nabi SAW memberikan panduan moral untuk membantu orang menggunakan 3 sumber daya tersebut. Nah, penggunaan ketiga sumber daya ini telah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, yang mana ini harus dibawa kendali negara. Nah, bahan bakar fosil ini merupakan salah satu sumber energi yang banyak disalahgunakan oleh semua orang. Nah, terutama masyarakat Indonesia. Bahkan bahan bakar fosil yang digunakan secara terus-menerus pada akhirnya akan kehabisan energi. Nah, cadangan energi di bumi pada akhirnya akan habis. Nah, lebih jauh lagi, eksploitasi yang mengabaikan keseimbangan ekosistem dapat mengakibatkan kerusakan ekologis selain menipisnya kekayaan alam. Nah, tidak perlu argumen yang rumit untuk menyimpulkan bahwa keserakahan manusia yang tidak terkendali adalah penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai tempat dunia. Yang mana telah dijelaskan bahwasanya tangan-tangan manusia ini adalah penyebab dari kerusakan yang ada pada bumi ini. Nah, selain itu, kita semua harus mempertimbangkan dan bekerja sama untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan untuk mengurangi bahaya. Nah, oleh karena itu, kampanye dan gerakan untuk menggunakan energi terbarukan sangatlah penting. Nah, selain meningkatkan kesadaran masyarakat, ini tuh berupaya untuk meningkatkan kesadaran pemerintah juga. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Melis telah menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap energi terbarukan ini. Selanjutnya ada kesimpulan, mungkin ini sudah di penghujung pembahasan ya, yang akan saya bacakan sendiri. Jadi kesimpulannya adalah studi ini menawarkan ringkasan menyeluruh tentang inisiatif negara-negara Timur Tengah untuk menghasilkan energi yang berkelanjutan dan terbarukan. Sarankan agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat bernilai keberhasilan inisiatif energi terbarukan yang ada, terutama yang berkaitan dengan manfaat yang ada yang dapat diamati bagi ekonomi regional maupun internasional.
Agar temuan penelitian ini dapat memberikan saran yang lebih strategis, penting juga untuk menyelidiki hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pertumbuhan energi terbarukan, seperti kurangnya dana, infrastruktur, dan sumber daya energi yang kompeten. Nah, implikasi praktis ini dari penelitian ini adalah bahwa negara-negara lain seperti Indonesia harus memodifikasi taktik yang sebanding dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang unik. Keberhasilan negara-negara Timur Tengah dalam mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam kebijakan nasionalnya dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di Indonesia. Selain itu, meningkatkan pengetahuan politik merupakan langkah awal yang penting dalam mempromosikan manajemen energi yang berkelanjutan ini. Dari sudut pandang Islam, dorongan untuk menggunakan energi terbarukan dapat digabungkan dengan ajaran agama tentang nilai menjaga lingkungan sebagai cara untuk memenuhi amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Manajemen energi terbarukan dapat berfungsi lebih efisien dan bermanfaat bagi generasi mendatang dengan pendekatan holistik. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan, Bapak. Saya tutup aja mungkin presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parah.